Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, malam hari ini saya dan Mas Woto tentunya sedang berada di kota Kediri. Dan insya Allah nanti setelah kita istirahat, kita mau penelusuran karena ini kita baru sampai ya Mas ya. Dan buat kalian yang ada di rumah, jangan lupa saksikan penelusuran saya nanti dan selalu dukung family Laslos dan Iman Laslos tentunya. Dan tunggu kami di kota-kota Anda. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya seperti ini Mas Gus Dur, bagaimana ini Mas Woto? Lidahnya itu loh. Astagfirullahaladzim. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya ditemani sama Mas Gus Dur. Gimana kabarnya Mas Gus Dur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Woto sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke kota Kediri? Lumayan gimana? Alhamdulillah. Masih punya rasa lelah ya Mas Gus Dur? Iya. Masih gimana? Udah makan apa belum Mas? Udah dong, tadi kan sama Mas Dur. Oh iya lupa. Ya teman-teman, malam hari ini saya ditemani sama Mas Gus Dur lagi penelusurannya karena tadi saya dapat informasi Mas Gus Dur dari salah satu warga, katanya di sini masih banyak sekali kayak orang-orang jahat gitu Mas, bawah jalan Mas Woto. Coba boleh dicek dulu Mas. Takutnya kayak begal-begal. iya, kayak begal-begal gitu. Jadi kalau saya membawa hanya Mas Woto, dia kan kalau biasa lah kalau malam kan wati. Jadi saya takut terjadi apa-apa, saya bawa Mas Gus Dur. Sebenarnya niat dari hati tadi Mas Gus Dur saya suruh di mobil aja gitu Mas. Iya, jadi di sini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman, daripada nanti nyawa saya melayang ya Mas ya, sama Mas Woto, mendingan saya bawa orang lebih untuk menemani saya penelusuran di sini. Dan buat Mas Gus Dur, saya sedikit bercerita ya Mas. Kata warga yang ada di sini, mereka sering sekali mencium aroma bau busuk Mas. Dan bau busuk itu ada di batasannya, kalau nggak pohon ini Mas, sebelahnya Mas Woto. Nah ini kan jalan ya Mas. Nah maksudnya kalau warga ngelintas itu loh Mas, ngelintas tuh di area, kalau nggak ini ya yang ini Mas, itu tercium bau busuk terus gitu Mas. Tapi kalau buah atau apa? bau busuk kayak bau bangkai gitu Mas, tapi tiap hari Mas di area ini aja gitu. Apa mungkin ada kuburan yang baru ya? Gitu. Ya nggak tahu Mas. Kenapa Mas Woto? Nah Mas, Astagfirullahaladzim. Angin juga baik. Oh iya Mas. apa mungkin ini pengungsi ini Bapak ada bertarangan? Iya mungkin ini Mas. Oh udah mulai deh nggak suka dengan kita Mas. Ternyata di kota Kediri seperti ini ya Mas Gus Dur kondisinya teman-teman. Anginnya tiba-tiba kencang. Dan ini yang dirasain Bapak ini gimana? Ini sih kayak di jalan aja gitu Mas. Jadi mungkin ada kisah yang dulunya itu ada sangkut pautnya dengan bau yang sering dicium sama warga Mas gitu. Berarti kita sekarang turun gini ke bawah. Ini sebenarnya di perkarangannya ada, cuma kayak yang dibilang sama warga itu sangkut pautnya sama jalan gitu Mas Gus Dur. Ini kita turun atau Kenapa Bapaknya bisa disuruh naik gitu? Kan yang lebih gampang Mas, kalau kita di bawah kalau mau ngeliat pohonnya kan susah. Iya. Berarti ini kita nanti turun. Ya nanti kita turun boleh, kalau mau di sini aja juga nggak apa-apa. Mas Gus Dur, ini jalan untuk menuju ke perkampungan warga ya Mas ya. Ini kalau di rumah saya ini caranya bulak loh Mas, maksudnya gitu. Ya, tapi panjang banget teman-teman. Kalau kayak di tempatnya Mas Woto ini di Kubang Kangkungnya ya Mas ya, Las Bang Kangkungnya gitu. Persis. Cuma ini kita udah jam 1:30 ya Mas ya, jadi itu sepi banget teman-teman. Karena ini juga pelosok ya Mas ya termasuknya ya, jadi nggak ada kendaraan yang lewat satupun gitu. Pamannya musim pandemi gitu. Iya, jadi mereka mungkin ada di rumah dan gak keluar dulu teman-teman. Nanti dikiranya kok jalan malah sepi ya Mas ya gitu. Karena ini kan di pelosok teman-teman, jalannya juga panjang banget ya Mas ya. Panjang. Kanan kiri cuma kayak gini ya Mas ya. Cukup buat satu mobil. Iya, kanan kirinya kayak gini teman-teman ya, seperti di rumah kita Mas, pohon-pohon biasa sih sebenarnya. Cuma yang bikin beda itu ya Mas Gus Dur ya, kayak jalannya unik ya Mas ya, kecil ya. Ini jalan utama tapi kecil teman-teman.
papasan. Iya, nggak bisa buat papasan mobil. Kalau motor mungkin bisa ya Mas Gus Dur. Tapi Iya. Tapi selama kita dari tadi di sini belum mencium bau busuk yang dibicarakan warga ya Mas? belum Mbak. Maksudnya nyium nggak? Belum ya. Tapi ini saya agak sedikit pilek ya, mungkin wajar kalau saya nggak mencium Malah bau-bau kayak apapun. bau-bau kotoran Mbak. Mas Iya, Gus Mbak. Dur mbok kentut. Enggak Mbak. Itu yang dia sepatu. Takutnya ada Takutnya ada kot Mas Soto mbok. Oh, memper. pantesan. Bau. Sepatunya kuning. Kan ini udah biru ruang Nadim. Ini kan sepatu kebanggaan saya bukan? Oh, itu sepatu Emang kebanggaanmu. nggak ada yang lain, Mas? Nggak ada yang lain. Ada sih. Gajian Hitam. gajian banyak masa sepatunya nggak pernah ganti Mas. Aku aja. Saya sukanya pakai ini bapaknya. Oh, aku Yang aja. truk gitu. Aku aja udah nggak pakai blong lagi ya Mas Gus Dur. Keluar. Iya, Mbak. Saru Apanya kamu yang Mas. masuk terus keluar Mas? Kakinya lah. Oh, apalagi. iya. Saya juga bisa ya Mas ya, masuk keluar. Cuma bedanya ini ada talinya. Gak apa-apa, kan variasi ya Mas ya. Variasi. Nanti saya gambar tali di sini. Boleh, terserah. Mas Gus Dur, kita langsung survei ke jalan atau ke perkarangannya dulu? Lebih baik kita ke sini dulu ya Mas ya. Sana Mbak. Ke sana, boleh? Mas Soto gimana, setuju? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap ya Mas? Namanya jalan tapi kok Gak ada lampu jalan Mbak. nggak ada lampu jalan ya? Ini karena sapi kelompok ini belum. Oh, jadi memang semua seperti ini. Kanan kirinya kayak gini. Anakan ular mungkin Mas. Itu. Varian dalam. Hati-hati Coba. Mas hidup. Tuh. Coba. Anakan ular Mas. Temenannya Mas? Ya benar. Tuh. Sumpah Mas? Ular apa itu? Coba di. Ini anakan ular. Astaga. Kayak cacing. Cacing, Bok. Bukan. Enggak, itu cacing, Bok, Mas. Cacing itu yang di Kalung gitu. iya. Biarin. Biar hidup. Astagfirullahaladzim. Banyak Mbak. Seperti ada yang berdiri tadi di bawah, Mas. Yang mana? Di bawah sini, Mas. Waduh. Tadi kayak ada yang berdiri, Mas Gus Dur nggak lihat? Enggak. Kabar belas. Apa mungkin di sebelah Kok paku ini itu? basah? Oh, itu berarti. Loh, Itu apa sih Bapak nih? mana? Itu. Depan? Iya Bapak nih. Kayu mungkin. Mana mungkin itu ada Pohon merah-merahnya loh pisang Bapak. kali Mas. Pohon pisang, gedebok, Bok. Merah-merahnya itu. Wis. Coba kita cek ke bawah. Mana? Itu. Jalan. Yuk, coba Mas lihat, Mas. Penasaran. Mas Soto, Mas Gus Dur. Mana jalannya? Jalannya mana, Mas? Depan, depan, depan. Kayu apa ya? Jalan iya itu, Mas. Tuh kan, pohon pisang itu, Mas. Loh. Astagfirullahaladzim. Bukan, bukan. Astagfirullahaladzim, bau busuk, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ada apa ini Mas di tempat ini Mas? Iya kayak ini ya Mas ya. Mas Gus Dur ini Mas. Hati-hati Mas, takutnya jebakan Mas ini Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Loh. Mayat Mas. Jenazah Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Foto cek Mas sekeliling Mas. Mukanya Mas. Enggak apa-apa Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lidahnya Masya Allah Gusti Pangeran. Mas Gus Dur. Masya Allah, bau banget Mas Gus Dur. Astagfirullahaladzim. Itu mau dipelatungi Mbak. Iya Mas, udah agak diblatungin teman-teman. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya seperti ini Mas Gus Dur, bagaimana ini Mas Oto? Lidahnya itu loh. Astagfirullahaladzim. Dur. Itu. Jelas Mas, saya mau lihat di kamera Mas. Tuh apa nih? Astagfirullahaladzim. Tuh, itu mati Mbak. Enggak apa-apa. Yang ludahin itu Mbak. Bukan, enggak Mas. Astagfirullahaladzim. Ntar Mas tak coba meditasi dulu ya Mas ya. Mas Gus Dur bantu doa Mas. Kenapa ini bisa ada di jalan? Apa bau busuk itu berasal dari sosok ini Mas Gus Dur? Mas Gus Dur hampir muntah-muntah teman-teman. Mas Soto gimana, aman? Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Mas, benar Kak. Berkomunikasi dulu dengan sosok yang ada di depan kita Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar Mas Gus Dur, Mas Soto, ini bau busuk yang sering tercium di area pohon tumbang itu berasal dari sosok ini Mas Gus Dur. Bisa nongol di tengah jalan kayak gini Mbak. Jadi waktu dia meninggal, mohon maaf Mas Gus Dur, dia bangkit dari kuburnya Mas Gus Dur karena waktu meninggal jenazahnya ini tidak digotong Mas. Digotong maksudnya gimana? Jadi maksudnya mendemin, maksudnya masukin ke liang kuburnya itu enggak dengan cara digotong Mas Gus Dur kayak layaknya orang meninggal. Jadi ini hanya mungkin ya Mas ya, Diluntungin gitu. enggak Mas, ini Dilempar. yang dalam bayangan saya, pikiran saya ini diseret Mas Gus Dur. Itu depannya kan Mbak. Jadi dia itu udah dipocong kayak gini. Jadi ini Mas, Tangga aku ini, selama ini udah terkuak. Jadi seperti ini yang sebenarnya terjadi, dipegang kuncungan ininya Mas, dan ini diseret terus dimasukin ke dalam kubur Mas, dan ini tidak digotong sama keranda itu ya Mas. iya Mbak. Jadi ini yang saya baca Mas, dari masa lalunya seperti ini udah 10 tahunan Mas. Astagfirullahaladzim. Masih kayak gini Mbak, nggak busuk gitu, ini kan nggak kering gitu. Ya Di tanah. mungkin ya Mas ya, karena di kuburnya itu nggak ngikutin ajaran agama Islam, jadi dia nggak ditolak, dia ditolak bumi Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi pemakamannya memang ada di sekitar sini teman-teman, dan itu pun nggak begitu dalam Mas. Jadi mungkin hanya selutut saya, kurang lebihnya agak ke atas, mungkin jembaunya keluar loh Mas, seperti itu. Mungkin ini korban begal begini. Ya mungkin seperti itu Mas Gus Dur. Jadi begalnya turun kena gitu. Ya mungkin bisa seperti itu juga. Jadi hanya ini yang dipegang, digeret Mas. Dan kalau menurut yang dia katakan, ini bukan korban begal Mas. Saya belum tanya juga sih, intinya ini pelakunya 2 orang Mas Gus Dur. Yang satu ngurusin ini, yang satu ngurusin gali lubangnya, dan dipegang ininya, diseret. Dan mohon maaf teman-teman yang ada di rumah, dia bukan pengganggu jalan yang ada di sini ya. Sebenarnya dia hanya minta tolong juga Mas Gus Dur untuk mohon maaf teman-teman, untuk dia itu iya ingin dikuburkan dengan benar dan didoain, terus digendong juga Mas Gus Dur, dalam arti seperti iya dipanggul seperti orang meninggal dalam ya itulah sewajarnya pakai keranda. Tapi walaupun mungkin ya Mas Gus Dur ya, mohon maaf sekali teman-teman, kita nggak bawa keranda ya Mas Gus Dur ya, nggak mungkin kita harus pinjam keranda juga, mungkin untuk bikin hati si mayat ini tenang Mas. Mungkin ya Mas ya, nanti Mas Soto sama Mas Gus Dur bantu saya pegang kamera, kalian berdua bopong ini ya Mas ya, nggak apa-apa Mas, kita nyampe ke mobil aja. Tapi kalau mungkin nanti kalian nggak kuat sampai posisi di mobil, ya wes nanti aku ambil mobil, kamera saya matiin dulu, nanti kita antar ke rumah, kita bisa kubur di rumah. Ini juga saya tanya dia punya keluarga apa enggak, rumahnya di mana pun belum dijawab Mas Gus Dur. Mungkin ini udah lama sih ya, udah 10 tahunan, jadi mungkin dia lupa teman-teman. Tapi ini bujang Mas. Bujang Mbak? Iya ini bujang Mas. Ya maksudnya statusnya bujang, entah itu udah pernah kayak gitu atau enggak saya kurang tahu teman-teman. Yang pada dasarnya ini bujang dan minta seperti itu teman-teman. Jadi dia bukan pengganggu jalan ini ya. Ini kalau bukan, ini pun kalau warga tahu gempar ini Mas. Ini viral ini Mas, jelas Mas. Kalau warga tahu Mas, berbondong-bondong ke sini Mas. Apa kita panggil warga aja ya Mas? Malah nanti kita urusannya repot ya Mas ya. Ada polisi juga. Bingung ya Mas ya. Padahal kita di sini hanya penelusuran ya Mas. Bagaimana Mas Soto sama Mas Gus Dur setuju tadi mau dipanggul aja? Kita bawa ke pemakaman yang di dekat kita itu Mas. Gimana Mas Soto? Kita bawa ke Iya. kita? Iya. Gimana?
Emang gitu jauhan Mbak? Emang nggak apa-apa di mobil gitu? Jadi gini, saya sih ada teman mas di sini dan udah akrab banget sih. Tapi ini mungkin jaraknya ada 1 jam dari lokasi tempat ini. Apa kita minta tolong? Iya, kita kuburkan di TPU rumah teman saya. Tapi jaraknya 1 jam mas Soto gimana? Nanti saya nyupir, kalian yang jaga di belakang. Daripada kita bawa ke tindakan Mbak. Iya mas ya. Bagaimana mas Soto? Setuju mas? Ini 1 jam tapi jaraknya dengan teman saya, dan tadi handphone saya mana mas Soto? Coba saya pinjam sebentar dulu. Coba saya hubungi sebentar. Saya hubungi sebentar. Nggak bakal terjadi apa-apa kan Mbak di mobil kan? Nggak mungkin mas. Takutnya kan bahaya gitu. Kita hubungin dulu teman-teman, karena kita nggak mau asal ambil keputusan ya mas ya. Saya takutnya nanti dia juga nggak terima di sana teman-teman. Oke. Duh, mau manggil mas WhatsApp-nya mas. Yaudah nanti saya set aja nih. Saya set dulu. Kita bawa ke mobil aja dulu mas. Kita bawa ke mobil aja dulu. Mas Soto keluar kamar dulu mas Soto. Tapi pelan ya mas, soalnya ini mas Soto baru ganti tas aki ya. Saya sering bawa kamera ini, tapi kan tas aki yang dulu itu loh mas. Yang itu saya. Tapi kayaknya beda loh mas, maksudnya saya agak ragu gitu mas. Nih kan kayak gini nih. Iya. Nih, ini pegang. Mas Soto sama Mas Gus Dur diangkat aja, jalannya nggak usah kencang-kencang ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak apa-apa pokoknya. Nggak apa-apa, ini batunya nggak habis kan mas? Sana nenteng mas. Enggak kayaknya. Saya nggak bisa ngezoom loh mas. Enggak kayak gitu aja pokoknya. Mana mas? Aku tuh bagian kepala tuh. Ya nggak berani Mbak, pas itu aja bagian kepala. Mas Gus Dur bagian kepala aja, yang itu mas, yang Mas Gus Dur kan gendut. Kalau Mas Soto bagian. Ini nggak apa-apa beneran Bapak nih. Nggak apa-apa. Set aku tak muter dulu dari sini ya. Maksudnya biar teman-teman tahu di rumah. Ini kita panggul mas. Iya dipanggul. Tapi kalian nggak bawa masker ya? Ini dulu Mbak. Saya bawa kumpul tapi Dipakai aja kalau mau bawa pakai masker, dipakai aja Mas Soto. Bau banget ini loh. Wah. Ya Allah, mukanya udah tinggal apa ya, kayak tulang gitu. Di itu mas, di pundak aja. Soalnya dia kayak keranda gitu. Kiri aja lah. Tripodnya nyangkut. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah, bau busuk banget. Beri saya jalan ya teman-teman. Ya, Mas Gus Dur lebih baik sama Mas Soto di sebelah kiri aja. Jadi saya jalannya sebelah sini. Saya takut di situ. Pelan-pelan, astagfirullah. Sambil baca. ini berat banget nih Bapak nih. Ya, sambil baca doa juga ya Mas ya, dalam hati ya Mas. Asyhadu an la ilaha mobil masih jauh nggak tadi Mas foto parkirannya? Tadi yang bawa kan Mas Gus Dur. Astaga, masih jauh, kalian kuat nggak? Berat banget ya? Tenang, berat banget nggak? Waduh, ya Mas aku bawa ambil mobil aja apa? Astagfirullahaladzim, aduh maaf teman-teman ada di rumah ini, kawan-kawanku nggak ada yang kuat ini. Mungkin belum makan di rumah. Baunya loh Mbak. Astagfirullahaladzim. Duh Mas Soto nih udah payah nih kalau kayak gini teman-teman. Bentar aku tak nurunin ini. Mas Soto situ aja Mas. Situ aja.
Benar kalian situ aja. Ini kamera saya tinggal dulu. Berani aku mas. Ini saya tinggal dulu mas. Teman-teman ada di rumah karena mas bisa mas Oto kelelakan karena baunya juga selain berat. Mungkin baunya ya mas ya. Baunya Saya ini ambil yang mobil enggak. dulu. Astagfirullah. Iya. Ini saya matiin atau gimana mas? Dimatiin kamu aja ya. Saya mau ambil mobil dulu bentar. Iya iya Mbak. Berani kan Mbak? Kameranya? Ya udah Mas. Apanya nggak tahu sama Mas foto ya Mas. Ya udah. Gimana ini Mas foto? Kita nunggu Mbak Fani atau kita tutup aja? Soalnya takut lama, ini juga masih jauh mobilnya. Baunya ini loh Mas. Kita tutup Mas. Ya udah pemirsa, kita tutup dulu ya, ini sambil nunggu Mbak Fani datang. Mungkin besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.